dia atasnya juga udah nge-stuck gitu loh. Tuh. Gampang. Ya udah, pokoknya intinya dia bisa aja buat marut ya. Dan pisaunya tajam karena masih baru. Gagal udah ini barang uniknya. Enggak gagal. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita mau bikin review barang unik part yang ke-20. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk tombol like, comment, subscribe channel ini. Dan langsung kita ke barang yang pertama. Oke guys, ini pertama-tama ada pembersih kerak panci, harganya 32.000, tapi udah dapet 3 penghapus gini. Dan di sini aku ada panci yang dibilang terlalu kotor banget, enggak, dibilang kotor, iya, langsung aja kita bersihin ya. Dengan harga 32.000 ini apakah bisa? Biasanya aku ada stainless steel cleaner sih, cuman takut mengikis stainlessnya gitu loh, jadi kita coba pakai ini ya. Coba kita hapus tengah sini, di sisi dulu ya. Ah, pas banget nih. Kenapa ini harus digosok? Ini tuh biar keraknya hilang. Di bagian ujungnya dia ada kayak amplas gitu. Gagal udah ini barang uniknya. Enggak gagal. Hilang sih tuh. Sebenarnya aku ada nih. Nih ya. Aku kasih lihat ya. Ini pokoknya perbandingannya kan kayak kita effort banget kan. Susah kan kelihatannya kan. Aku juga dibilang lemah enggak juga. Aku lumayan strong. Tunjuk ototnya sayang. Dibilang lemah enggak juga. Aku lumayan strong. Tapi kalau pakai yang ini, dia tuh set banget guys. Ini kita basahin dikit sponsnya ini, terus kita taburin di sebelah yang sini ya. Tuh, dia langsung hilang persiplok gitu loh. Cuman aku jarang-jarang mau bersihin karena takutnya stainlessnya tuh makin tipis. Coba aku bilas ya, ini agak aku asal-asal gitu ya sampai sini karena takut berantakan. Langsung beda jauh banget kan. Kalau yang ini iya dia bisa, tapi takes time banget dan membutuhkan energi. Apalagi tadi yang di iklannya tuh pantatnya hitam banget ya. Ini aja pantatnya coklat. Apalagi kalau yang hitam banget guys. Nah jadi karena aku udah bisa bersihin pakai yang ini dengan tenaga yang nggak begitu gede, aku kaget yang ini kok tenaganya butuh gede banget. Cuman kalau kalian nggak punya ini dan bersedia mengeluarkan tenaga yang lebih besar ya, boleh banget. Tapi aku sih enggak ya. Walaupun banyak kayaknya tapi lama ya abisnya yang capek gitu loh pakainya guys. Ini aku kasih nilai karena masih sesuai dengan fungsinya, cuman agak effort, harganya juga murah. Anggap aja sini 10.000 ya. 6/10. Kita lanjut ke barang unik selanjutnya. Oke, yang kedua ini kita ada piring parut. Ini harganya 47.000 dan dia tuh ada berbagai macam size ya. Ini aku pilih yang size L. Menurut aku nih kayak tajam banget sih di tangan. Jadi kayaknya dia bakal menghancurkan bahan-bahan yang pengen kalian haluskan. Kayak misalnya contohnya bisa jahe, bawang putih, atau kayak wortel, kentang. Cuman di sini aku pakai bawang putih aja ya. Ini bawang putihnya kita langsung dia tajam banget sih guys. Wow, biasanya kan kayak cuman alat ininya doang, tapi ini ada piringnya gitu loh di samping-sampingnya. Cuman tetap agak susah kalau bawangnya udah tinggal sedikit. Dan karena dia tajam ya, dia bener-bener halus banget guys. Jadi ini buat kalau misalnya kalian mau bawang yang halus banget, jahe yang halus banget, ini sangat bagus sih. Ini akan aku ambil dan aku taruh karena dia size-nya juga nggak terlalu besar. Dan ini bakal kepake banget sih menurut aku. Ini aku rating 9/10. Aku minusin 1 soalnya ujungnya masih agak susah dipegang. Kalau misalnya dia ada alat bantu plus 1 alat buat pegang ujungnya, itu kayak bakal aku kasih 10. Oke guys, kita lanjut lagi ke barang unik selanjutnya. Oke guys, selanjutnya ini ada horn pillar, harganya di 50.000. Menurut aku nih kualitinya kelihatan bagus gitu ya. Dan proper. Ini nih yang aku maksud, ada 1 alat tambahan buat pegangan. Jadi pas nanti kalau udah agak susah ada bantuannya gitu. Plus ini 2-in-1 juga, dia udah dapet sama pillarnya gini. Jadi dia bisa ngepil misalnya wortel, labu, kentang, apa kek. Terus dia langsung jatuh ke dalam bowlnya ini. Lucu sih ini. Langsung aja kita puter ya. Smooth banget ini prosesnya. Wah, ini kayaknya mau langsung aku puter aja deh karena aku mau pakai alat bantu. Tuh dia pas banget sama jagung. Tuh, kayak topinya gitu. Oke ya, langsung ya kita putar.
Kok jadi susah? Nggak jadi aku puter. Belum pas guys, susah jadinya. Jagungnya nggak rusak sih. Dia ujungnya kepotong bener-bener sampai ke akarnya gini guys. Cuman aku nggak tahu nih kalau direbus ujungnya berasa keras-keras gitu atau nggak. Cuman kayaknya enggak ya. Karena kan dia masih dipotong kan. Jadi nggak yang dicabut banget. Dia jagungnya full banget sih. Sebenarnya dulu aku udah pernah review pemotong jagung. Cuman dia tuh bener-bener ngepotong kayak agak setengah gitu jagungnya. Kayak di-cut gitu kayak cutter. Kalau ini kan diputer ya. Bondong jagungnya yang sebelah sini kayaknya lebih gede gitu. Terus dia agak mampet. Coba kita putar lagi ya. Habis guys satu jagung gini. Kalian bisa lihat dari sisa-sisa jagungnya ini bener-bener bersih total. Jadi buat kalian yang suka mengkonsumsi jagung ini bener-bener harus ada sih di rumah kalian sih. Dibanding pakai pisau, ini jauh lebih rapi. Kalau pakai pisau kan misalnya belum kepotong full nih, terus kita potong lagi jadi kayak gak rapi kan bentuk jagungnya kan. Kalau ini kayak gede-gede banget, rapi dan kayaknya ujungnya sih nggak ada ya. Tapi pokoknya ini rapi banget, sangat good deal dibanding kalian potong-potong pakai pisau. Dia sangat gede-gede banget jagungnya, nggak hancur. Oke, ini kita bakal coba parut kentang ya. Kalian bisa parut keju, apa kek ya, semua bisa. 1, 2, 3. Wah, halusnya halus banget guys. Kayaknya cocoknya ini buat parut jahe kayak sih. Dia ini sih, apa namanya, tinggal kalian pegang bawahnya. Dia atasnya juga udah nge-stuck gitu loh. Tuh, gampang. Ya udah, pokoknya intinya dia bisa aja buat marut ya. Dan pisaunya tajam karena masih baru. Ini aku kasih nilai, kayaknya ini sangat membantu. Minusnya agak capek muternya tuh, karena dia kan kayak motonginnya satu. Ini 9/10 dari aku, sangat berguna. Oke, kita lanjut lagi ke barang unik selanjutnya. Oke guys, selanjutnya ini ada corn peeler yang kedua. Ini harganya 32.000. Kita akan compare sama yang tadi, dan ini juga sama metodenya kayak diputer gitu, cuman ini kayak lebih compact, lebih kecil, lebih nggak menu-menuhin tempat di dapur. Dia bentuknya jagung guys, lucu. Oh iya, aku lupa mention, tapi dari dua-duanya ini warnanya juga aku suka ya, estetik gitu, nggak mengganggu estetika dapur. Jadi dia kayak diginiin, abis itu diputer. Jadi ini tuh ujungnya buat bondolnya tuh. Terus ada gerigi-geriginya juga, sama mirip banget ya. Kita putar aja ya. Kok aku lebih suka yang ini? Jujur ini pegelnya pegel banget sih. Dua-duanya sama, pegelnya pegel banget. Nah, tapi finishnya beda nih guys. Coba kayak kalian lihat sini deh. Tada! Jadi setelah aku lihat-lihat, yang ini tuh bener-bener full jagungnya banget. Nah, aku harus coba masak dulu sih, biar tahu ujungnya masih keras atau enggak. Cuman kayaknya kalau dari looksnya kayaknya ini jujur nggak berasa kerasnya sih. Yang ini tuh lebih kayak udah kepotong gitu ujungnya. Jadi pasti yang ini nggak bakal keras sama sekali. Dan jagungnya juga masih gendut sih. Yang dulu aku coba tuh kayak jagungnya bisa kepotong setengah segini gitu loh. Ini plusnya kalian bisa adjust kalau kebetulan dapat jagung yang lebih gede, jagung yang lebih gede lagi, jagung yang lebih kecil, kalian kempotin aja. Nah kalau yang ini kalian tuh nggak bisa adjust. Kayak dia cuma satu bolongan gitu. Itu tadi aku juga mikir kalau misalnya jagungnya lebih gede gimana, nggak bisa dong. Aku kasih nilai yang ini 10. Karena yang ini emang pakai effort, tapi dia jauh lebih cepet sih. Oke guys, setelah melalui pertimbangan dan beberapa voting, tim aku pun juga lebih pilih jagung yang ini. Karena kalau dibikin jasuke katanya lebih enak. Yang ini ada keras-keras gitu ujungnya. Bener sih, ya kan kalau misalnya lagi bakwan jagung, kalau ujungnya keras-keras itu nggak enak ya. Enakan bagiannya lembut semua kayak gini. Dan yang ini tuh kayak acak adul gitu loh. Tapi kebanyakan sih masih ada keras-kerasnya sih. Ada juga yang nggak ada keras-kerasnya, tapi dia lebih full. Kalau kalian pengen jagungnya lebih full, boleh pakai alat yang sebelumnya. Kalau kalian pengen jagungnya lebih tidak ada keras-kerasnya, boleh pakai alat yang terbaru ini. Oke guys, kita lanjut lagi ke alat selanjutnya. Oke guys, selanjutnya ini ada alat memotong sayur. Ini harganya lumayan cukup mahal ya, di 451.000. Cuman kalau bisa berguna, kenapa tidak? Ini kayaknya bakal berguna banget bagi orang-orang yang suka bikin risol ya. Pokoknya yang caca-caca buah-buahan, yang diiris tipis-tipis gitu kayaknya sangat berguna deh. Coba ya guys, kita langsung pergunakan saja alat 400.000 ini. Oke, di sini aku udah ada berbagai macam sayur-sayuran yang akan kita cacah. BTW kita dapat 5 pisau, cuman dia 3 jenis sebenarnya. Yang duanya lagi tuh sama. Nah, misalnya ini dibuka, ini kita pasang 2 kan. 2. Ini tuh sama. Tapi kalau misalnya kalau kita cuma pasang 1, dia kan muternya gini guys. Terus di bawahnya sini bisa kalian tarik buat jadi tempat yang setelah kalian cukur. Oke guys, ini ada tombol on sama off. Wah, dari tadi udah on.
Ternyata harus diginin dulu guys. Tek. Nah, oke, langsung aja kita ini ya. Wah, ini rapi banget sih. Ini bener rapinya, rapi banget kayak di print. Oh, wortelnya kayak di print guys. Gedenya sama persis. Oh iya, di sini kita juga udah dapat sikat. Jadi buat bersih-bersihin ini tadi agak susah sih emang. Cuma udah dapat sikat. Jadi masalah sudah teratasi. Coba kita sekarang coba yang slice ini ya. Oke, next sekarang aku mau masukin timun ya. Kita iris-iris timunnya. Ini tipisnya sangat konsisten banget. Cuman kayak dia nggak bisa dipilih loh. Kalian mau setipis apa ya? Setipis ini aja gitu. Wah, ini sih pas banget buat ini ditaruh di mata gini gak sih? Aku nggak tahu kalau timun ini setipis ini buat apa ya? Buat salad. Oke, kita coba satu alat lagi ya. Ini yang keriting. Kayaknya sangat berguna kalau misalnya ibu-ibu yang suka masak banyak terus kayak yang iris-irisnya banyak-banyak gitu ya. Kayak buat bikin risol, bakwan. Oh iya, kentang Mustafa. Oke guys, sekarang aku mau slice kentang pakai alat yang ketiga yang bentuknya kayak keriting gitu. Nanti harapannya dia tuh bentuknya kayak gini. Ting. Cuma kan ini harus dua ya. Aku coba-coba dia sama yang lurus gitu ya. Ah, tidak muat. Bisa dicetek gitu guys. Oke. Wow. Gila, keren banget weh. Kalian bisa bikin chips kalian sendiri di rumah. Wow, walaupun agak banyak yang kayak bombay gini, bisa dijadiin kentang Mustafa. Tapi ini keren banget asli. Kalau misalnya kalian anti kayak makanan-makanan olahan gitu buat orang tua yang mau anaknya sehat, kalian bisa bumbuin ini pakai garam dan apa kayak terserah. Terus kalian goreng, kalian bilang ini dibuat dengan cinta biar lebih sehat guys. Ini sangat oke banget sih. Tapi untuk dari segi harga juga oke ya. 450.000. Kalau untuk kalian yang suka slicing menurut aku sangat worth it sih. Ini aku juga bentuknya juga estetik ya guys. Kalau misalnya ada di sini juga tidak merusak keestetikaan dapur. Warnanya kalem, ininya juga fungsional ya guys. Aku kasih rating 9,5/10. Oke guys, kita lanjut lagi ke barang unik selanjutnya. Oke guys, selanjutnya nih ada alat penutup makanan. Yang satu dari plastik, yang satu dari aluminium. Yang di sini di harga 8.000 ya, tapi dia jumlahnya lebih sedikit dibanding yang plastik ini di harga 11.000 rupiah. Oke guys, ini contohnya misalnya aku makan, tapi gak habis gitu guys. Nah, kalau misalnya makanan kalian gak habis, terus kalian pengen simpen di toples gitu, kayaknya agak ribet ya. Nah, ini adalah solusinya. Kalian bisa pakai, ya robek. Aku emang agak kasar, gak boleh ngejudge dulu ya. Kita coba buka lebih perlahan. Oke, berhasil. Nah, terus habis itu kalau yang aluminium ini, dia kelebihannya tuh bisa tahan panas dan tahan dingin. Oke, untuk piring yang lumayan cukup lebar ini dia bisa ya. Sekarang aku mau coba yang plastik. Yang plastik apakah dia harus dibuka dengan lembut juga? Yang plastik malah dia lebih ini sih, lebih kokoh sih menurut aku ya. Yang aluminium tuh kayak baperan gitu guys. Nah, ini menurut aku lebih kokoh malah. Walaupun dia kelihatannya lebih tipis, entah mengapa yang ini tuh udah robek dua, yang ini langsung aja gitu. Padahal yang ini aku perlakukannya lebih kasar dibanding yang aluminium ini. Nah, untuk simpan makanan, ini sebenarnya harus dicoba dulu ya. Cuman kelihatannya sih sama aja ya. Kayak maksudnya ya ini aluminium. Mungkin kalau makanan yang masih panas, yang masih beruap, kalian pakai ini. Tapi tinggal tunggu bentar lagi aja kalian udah bisa pakai yang gini. Ya, kalau aku sih lebih pilih yang plastik ini ya. Selain dia 11.000 dapatnya lebih banyak, dia juga lebih kokoh dan plus kita bisa tahu isinya tuh apa. Ya, ini aku kasih nilai 9/10. Aku -1 karena tidak ramah lingkungan. Cuman ini plastiknya juga tipis banget sih. Oke guys, jadi di video ini juara pertamanya jatuh kepada corn peeler yang guys. Jadi yang ini tuh udah murah, fungsional juga. Juara keduanya ada di pemotong sayur ya. Sebenarnya dia fungsional juga, cuman minusnya ya dia mahal. Dan juara ketiganya ada di, coba kalian komen. Oke guys, itu dia video barang unik dari aku ya guys. Dan aku juga akan betak ya guys. Biasanya tuh barang unik emang fungsional, cuman biasanya nggak aku selalu pakai buat kehidupan sehari-hari. Karena pertama ya kayak butuh gak butuh, dan kedua cucinya ribet. Nah cuman yang ini kayaknya lumayan fungsional dan cucinya nggak ribet ya guys. Oke guys, gitu aja video dari aku. Semoga kalian suka video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye bye.